Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan penyuluhan tentang penyakit diare. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Ade Hilman dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Paletehan. Sebelumnya saya akan memberitahu tujuan dan dilakukannya penyuluhan ini. Yang pertama ada tujuan umum, yaitu tujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat supaya dapat memberikan pemahaman tentang penanganan pertama diare pada masyarakat dan cara pencegahannya. Yang selanjutnya ada tujuan khusus, yaitu tujuan setelah mengikuti penyuluhan ini diharap Pak Rido akan mampu yang ke-1 mengetahui penyakit diare, yang kedua mengetahui penyebab penyakit diare. Sebelum memasuki materi, saya akan memberikan kontrak waktu untuk penyampaian materi kurang lebihnya 5 menit dan diakhiri akan ada tanya sesi jawab. Langsung saja kita memasuki materinya. Yang pertama yaitu pengertian penyakit diare. Menurut WHO, penyakit diare adalah suatu penyakit yang ditandai perubahan bentuk dan konsistensi tinja yang lembek sampai mencair dan bertambahnya frekuensi buang. Frekuensi buang air besar yaitu lebih dari biasanya, yaitu 3 kali atau lebih dalam sehari. 3 kali atau lebih dalam sehari gitu Pak. Jadi yang mungkin dapat disertai dengan muntah atau tinja yang berdarah. Yang selanjutnya yaitu penyebab penyakit diare. Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan timbulnya diare. Diare disebabkan itu oleh masuknya kuman ke dalam tubuh melalui perantara hewan. Kuman yang berada di makanan, air, melalui tubuh. Seperti sebelum makan harus mencuci tangan, kayak gitu. Jadi ada beberapa faktor lainnya, yaitu efek samping obat-obatan tertentu. Yang keduanya itu faktor malabsorpsi. Malabsorpsi ini pada zat yang mengandung karbohidrat, lemak, dan protein. Yang ketiga, konsumsi alkohol dan kopi yang berlebihan. Yang keempat itu faktor makanan. Yang kelima itu minum air tidak masak. Nah, yang faktor makanan ini seringkali bisa menyebabkan terjadinya diare, yaitu akibat makanan basi yang beracun, terlalu banyak lemak, sayuran yang dimasak kurang matang. Yang selanjutnya yaitu cara penanganan diare. Penanganan diare itu menyebabkan kehilangan cairan dan elektrolit, sehingga penderita harus diberi cairan sebanyak mungkin untuk mengganti cairan yang hilang. Sebagai pertolongan pertama, diberi cairan rumah tangga seperti cairan tajin, air sayur, air matang, teh anget. Di samping itu harus diberi cairan elektrolit berupa oralit. Jika tidak ada oralit, bisa menggunakan larutan gula garam. Cara pembuatannya: 1 sendok teh menjung gula pasir, 1/4 sendok teh untung garam dilarutkan di dalam 1 gelas air matang, dan selanjutnya diberi ke penderita dan diberi minum oleh penderita diare tersebut. Yang selanjutnya yaitu cara pencegahan penyakit diare. Pencegahannya itu adapun penyakit diare, yang ke-1 itu mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Yang kedua itu menutup makanan dan minuman. Yang ketiga itu mencuci buah atau sayuran sebelum dimasak atau dimakan. Yang selanjutnya itu selalu minum air yang sudah dimasak. Nah, dan yang terakhir menjaga kebersihan lingkungan seperti rumah, aliran air, sampah dibuang pada tempatnya.
dan ditutup. Baiklah, sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Jika ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Baik Pak, saya ingin bertanya, Boleh silakan. penyebab apa sih penyebab diare yang sering terjadi pada anak-anak? Penyebab diare terjadi pada anak-anak. Iya. Penyebabnya yang pertama itu utamanya yaitu kurangnya karena seringnya makanan jajanan yang tidak bersih dan tidak mencuci tangan sebelum makan. Oh begitu. Gitu. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Baiklah, mungkin cukup sekian penyuluhan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan atau salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.